Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak Atep? Ya, Ada ini yang Pak. bisa dibantu Pak Atep? Mau menghadap Bapak untuk proses menjelaskan skema alur proses awal penyeleksian arsip yang kami dan saya usulkan musnah. Dimusnahkan. Musnah. Proses awal ini merupakan tahap penting untuk memastikan arsip yang dipilih memang layak untuk diusulkan musnah atau belum yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Bikin Pak. Jadi mau dijelaskan prosesnya. Prosesnya gitu Pak ya. Proses dari awal. Dari awal memang dari inventarisasi arsip Pak. Kebetulan saya inventarisasi arsipnya sudah mulai dari awal Pak. Ini udah saya bikin daftar arsip yang diinventarisasi untuk diseleksi Pak. Ini arsip daftar arsipnya Pak. Oke. Bisa ditelah oleh Bapak dulu. Berarti ini hasil Hasil verifikasi Pak. inventarisasi Arsip ya, identifikasi ya, untuk diseleksi dengan rekonstruksi mungkin. ya itu Pak. Karena ini kan kalau dilihat dari arsipnya kan dari arsip yang tidak beraturan ya, Ya, arsip ya. kacau, berarti harus lewat proses rekonstruksi. Nah, itu Pak. Berarti ini hasilnya hasil Ya, hasil rekonstruksi. rekonstruksian sesuai dengan jenis arsip dan kurun waktu Pak. Oke, berarti ini Kurun waktunya belum digolongkan ini ya? masih ya? belum Pak, belum Ya. digolongkan. Berarti belum ini digolongkan. daftar arsip inaktif mungkin ini Ya, yang hasil inaktif. itunya. Iya Pak. Nah, ini sudah hasil identifikasi dengan rekonstruksi. Ya. Mungkin dilanjutkan dengan seleksinya. Seleksinya ya. Tapi Ya. seleksinya juga harus sesuai dengan ketentuan JRA Pak. Ya. Jadwal retensi arsip. Tuh. Jadwal retensi arsip yang telah diinventarisasi harus sesuai dengan jadwal pedomannya, instrumennya ada dua Pak. Itu Pak, instrumennya klasifikasi arsip memiliki nilai guna atau tidak dengan JRA. Itu Pak. Nanti selanjutnya sudah sesuai dengan JRA-nya ada penyeleksian arsip Pak. Langkah pertamanya itu penyeleksian arsip menilai mana yang sudah habis masa presensinya atau yang masih nilai gunanya yang belum bisa dimusnahkan, serta memastikan bahwa arsip itu tidak ada nilai sejarah dan ketentuan hukum yang berlaku untuk masa depan, tidak berkaitan dengan proses hukum. Proses hukum Pak, yang untuk masa depan organisasi Pak. Kebetulan saya udah daftar arsip inaktif yang diseleksi ini Pak, yang untuk diusulkan musnah yang tadi itu Pak. Jadi kelanjutan dari dasarnya ini ya. Dasarnya ini, yang ini yang dikelompokkan Pak. Ya. Dan ada keterangannya, referensinya sudah habis. Nah, bisa dilihat dulu Pak. Penggolongannya pakai apa Pak ini kode klasifikasi? Kode klasifikasinya kebetulan saya menggunakan kode klasifikasi Peraturan Gubernur Jawa Barat tahun 2015 nomor 89 Pak. Jadi penggolongannya masih pakai numerik ya Pak Ya, ya? numerik itu Pak. Sebab itu tahun kurun waktunya kan 2010 sampai ke bawah. Berarti ini sudah digolongkan Udah. sesuai dengan substansi Ya. arsipnya, Ya. tata keuangan. Ya. Pegawaian Diurutkan ya, ya. diurutkan sesuai dengan urutan di kode klasifikasinya udah. Ya. Jadi kalau 800 harusnya di atas Pak, nanti 900 di bawah. Oh iya. Menurutnya begitu Pak. Selanjutnya JRA-nya Pak ya? Ya, JRA. Selanjutnya ini Pak, saya udah kebetulan mau dilaporin proskadingnya untuk ditilai oleh arsiparis muda itu Pak. Ini kebetulan arsiparis pertamanya saya Pak. Ya. Ini udah sesuai dengan ketentuannya. Ada proskadingnya, yaitu proskading proses kegiatan dari awal penyeleksian sampai ke penyeleksian untuk diusulkan musnah. Ini daftar arsip yang diusulkan musnah. Udah ada keterangannya Pak yang pakai merah. Itu Pak dari saya. Kebetulan kalau ini Pak, kalau
nilai sejarahnya itu nilai sejarah dan ketentuan hukum dan kepentingan organisasi ke depan itu yang dinyatakan adalah arsip vital. Nanti bisa di itu. Saya udah ada ininya Pak, udah ada arsipnya atau udah ada ininya daftar arsipnya. Itu nanti itu Pak. Jadi itu yang berkaitan dengan dasar operasional kita. Nah itu dasar operasional dinas semuanya nggak dimusnahkan Pak, masuk vital. Ya. Untuk sudah di SK-kan belum? Sudah disahkan belum? Belum Pak, masih diidentifikasi. masih diidentifikasi Pak. Kemudian Pak, penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau tidak memuaskan Bapak. Ini ada proses awal Pak, proses identifikasi, selanjutnya nanti untuk diserahkan ke tim penyeleksi atau penilai nanti yang dimudahkan yang akan nilainya nilai primer sekundernya Pak. Jadi yang harus dipastikan itu penggolongannya sesuai dengan substansinya Pak, sesuai dengan kode klasifikasinya urut. Nah yang paling penting ini jadi yang untuk memastikan bahwa masa retensi arsipnya sudah berakhir, sudah habis, dan nasib akhirnya itu berketerangan dimusnahkan. Iya Pak. Kalau permanen tidak boleh Pak, tidak boleh dimasukkan untuk diusulkan. Ada yang dinilai kembali Pak itu. Nah memang ada di Pergub yang tahun 2011 itu masih ada itu yang dinilai kembali. Nah itu kalau bisa mah jangan diusulkan dulu gitu nanti. Bisa diusulkan nanti tapi dinilai ulang nanti akan ini. Ya baik Pak. Ya, nanti terima kasih Pak. Kita akan sampaikan kepada yang ahli mudanya. Iya. Ini hasilnya itu nanti mungkin ditindaklanjuti dengan penilaian. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya siap. Mohon Pak sukses ya Pak ya. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, kebetulan saya dari Arsip Paris mau menanyakan untuk kesiapan Bapak pemindahan arsip yang dari pencipta arsip mau diserahkan ke UK2. Oh Jadi saya ingin tahu sejauh mana Bapak untuk kesiapan Bapak memindahkan arsip. Oh iya. Ini Pak yang sudah retensinya mungkin Pak udah 2 tahun atau 10 tahun atau 5 tahun. Iya, iya. Ini sudah saya siapkan Pak. Ya. Di antaranya ini adalah surat perintah. Ya. Ini surat perintahnya Pak. Nah, surat perintah. Oh iya. Terus ini ada berita acara pemindahannya. Oh iya Pak. Ya. Nah ini daftar yang dipindahkan. Oh iya. Ini yang sudah di TTE ya Pak ya? Iya udah. Semuanya dari surat perintah, terus sudah di TTE, surat perintah, terus berita acara sudah di TTE atasan gitu ya? Iya udah. Terus ininya udah ya Pak ya, daftar arsipnya udah di TTE oleh atasan Pak. Iya. Untuk itu saya menyarankan Bapak untuk langsung menyerahkan ke UK. Nanti di UK diterima oleh Arsip Paris ahli pertama untuk diidentifikasi, diverifikasi kelengkapannya beserta itu box arsip dan berkas-berkas ya. Nanti oleh Penyerahan fisiknya gitu ya. Penyerahan fisiknya ya itulah. Nanti oleh Arsip Paris ahli pertama diperiksa dan nantinya dibikin apakah bisa untuk diusulkan musnah atau ditinjau kembali. Terus kalau ada legalitas hukumnya nanti dipisah menjadi arsip atau permanen ya. Demikian Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak. Tolong langsung diserahkan ke itu aja Pak, ke UK2. Ya. Ini Pak, untuk saya melihat untuk identifikasi, saya melihat apakah bisa melihat fisik itunya box arsipnya.
berkasnya. Nanti saya dilihat. Oh, bisa Pak. Bisa. Mari kita Saya lihat. tidak ada yang kekurangan. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya, iya. Mari Pak, Iya. kalau saya mengikuti Bapak aja. Oh, gitu ya. Boleh, boleh. Ini Pak, saya mau nanyain bobotnya ada berapa? Mungkin kalau di sini nggak apalah, sampel aja. Ya. Ada berapa box? Ada 3 box ya Pak ya? Iya, iya. Boleh saya box arsipnya mana Pak? Oh, ini sudah saya siapkan Pak boxnya. Dan ini merupakan sebagian dari box-box yang saya pindahkan. Itu Ya. kan 9 box dari situ. Iya, Pak. Nah, ini saya udah bawa ke situ. Tinggal ini. Di antaranya sebagiannya ini Pak. Iya. Sudah saya pindahkan. Saya lihat dulu ya Pak ya. Silakan, silakan, Pak. Ininya sesuai atau enggak? Gitu. Oke, oke. Ini surat ini ya personal file ya Pak ya? Ya. Personal file. Oh ini mah yang ini ada kenaikan pangkat, Ya. terus ini biodata pegawai, Ya. yang itu ya Pak, yang KPG 17, Ya, 33 berkas ya Pak ya. Betul. Terus yang ini sama ya Pak ya, semuanya ini biodata ininya Pak, Ya, biodata kepegawaian ya Pak ya. Ya. Oh iya. Bapak sangat rinci sekali dipakai ini, pakai apa? Ya. Pakai Omserah. konsela dan Ya, betul. pengikat Pak, Ya, pengikat. supaya enggak rusak. Berceceran. Ya, Ya. betul. Terus saya ikut. Terus ini yang ininya sama juga ya Pak ya? Sama juga ya. Ini semuanya personal file ya Pak ya? Ya, ada yang sebagian pegawaian, Oh, iya. personal ya, ada pensiun juga. Iya, iya, iya. Oh itu ya Pak ya? Iya, betul. Hampir semuanya Pak, hampir Ya. sesuai ya Pak ya dengan Ya. yang ini ya? Hmm. Yang sudah oleh Bapak dituangkan dalam daftar arsip ya Pak ya? Betul, betul, Ya. betul. Udah. Itu saja saya mah mengecek kesiapan Bapak Betul. untuk penyerahan arsip gitu Pak. Terima kasih atas luang waktunya. Mohon maaf mengganggu Pak. Ya, Tapi kan saya sebagai arsiparis kewajiban menanyakan betul, ke betul. pihak pencipta arsip untuk Ya. penyerahan arsip kesiapannya. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Mana Pak Tep? Ini Pak saya mau ini Pak mau menyampaikan hasil identifikasi dari pengelolaan data arsip vital Pak Ya. yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Ya. Jawa Barat, yaitu dari bidang PEDAS, bidang PKDSDAE, bidang BUPM dan sekretariat. Proses identifikasi Pak, hasil dari proses identifikasi vital, langkah pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi arsip yang tergolong vital Pak, yaitu arsip yang keberadaannya sangat penting, tidak bisa digantikan jika rusak atau hilang Pak. Kebetulan saya udah bawa ininya Pak, arsipnya. Oh, itu yang dari Ini yang dari PEDAS Pak, Oh, kebetulan ada yang dari PEDAS, ini vital Pak, karena ini kegiatan Pak untuk jangka waktu 2020 Ya, sampai ini tahunan Pak. Iya, rencana tahunan. Adapun yang itu Pak, yang masih banyak Pak, seperti dokumen perjanjian kinerja Pak, seperti dengan PPKH Pak. PPKH itu ya perjanjian kerja dengan PPKH. Pembebasan lahan itu Pak, terus pinjam pakai lahan itu di KSDA, di PPKH Pak, ya itu tidak bisa dibawa Pak, tidak bisa dipinjam Pak, itu agak riskan Pak. Terus dokumentasi itu Pak, aset seperti kendaraan, Betul, pendidikan. kepemilikan ya kendaraan, terus tanah dan bangunan Pak, itu aset. Kebetulan yang aslinya ada di DPPKAD, itu mah cuma pegang fotokopinya aja, terus kendaraan. Terus itu Pak, arsip keputusan yang strategis seperti surat keputusan kepala dinas, terus PP, peraturan pemerintah, itu ada yang kan dulu Pergub, peraturan gubernur, itu tidak bisa dihapuskan karena itu termasuk vital Pak. Terus arsip keuangan seperti DPA, SPJ itu yang kurun waktunya masih lama Pak, masih 10 tahun, yang ada 20 tahun masih ada.
tidak bisa karena belum bisa dimusnahkan, termasuk masuk kita. Nah, langkah berikutnya pengelolaan arsipnya Pak, arsip vital, penyimpanan arsip Pak. Kebetulan penyimpanan arsipnya ada yang di bidang Pak, ada yang di record center sebagian. Kalau di PPKH itu nggak bisa dibawa kemana-mana di bidang Pak. Dan selanjutnya melakukan digitalisasi Pak, digitalisasi arsip, alih media ya, takutnya nanti kalau hilang ada penggantinya gitu Pak. Tapi dengan proses yang sangat rumit itu Pak. Terus penyusun daftar arsip ini daftarnya Pak. Kebetulan daftar arsip yang dari bidang PPKH, dari Pedas, dari Pedas, ya. Kalau ini arsip-arsip yang dari Nah, ini kan si posisi arsipnya kan ada di UP-nya ya. Iya, ada di UP Pak. Nah, Ya. sama tetap ada di situ. Iya. Terus ini penyimpanannya di lemari kabinet, piring kabinet, Ya, yang ada kuncinya mungkin. Ya, bersih Pak. Nanti untuk yang alih medianya kan untuk voting ya. Jadi Coba aksesnya nggak bisa di semua orang masuk Pak. Di sana harus minta izin dulu, terus kuncinya harus dipegangnya oleh orang-orang tertentu gitu. Ya. Berarti ini untuk yang Pedas dengan Pedas ya. PKH ya. Kalau Pedas itu peraturan PKS, gubernur, peraturan pemerintah itu ada banyak. Kalau yang itu belum, berarti yang sekretariat mungkin Belum Pak, sekretariat belum menerima. ya. Masih Jadi proses Pak. banyak itu di masih diidentifikasi. perencanaan kan, mulai dari Renstra, Renja itu kan masuk ke situ. Jadi bisa Iya. Iya Pak, nanti saya pastinya sesuai arahan Bapak aja. Ya, terima kasih segitu aja Pak. Ini Ya, siap, laporan Pak. saya nanti untuk selanjutnya yang di sekretariat. siap. Nanti dilanjutkan aja. Iya. Sudah. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Semangat Pak. Ya, gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rekan-rekan yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun semangat anti korupsi dalam lingkungan kerja kita. Kita semua tahu korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat, menghancurkan sistem yang telah kita bangun, dan yang paling penting menghilangkan keberkahan dalam bekerja kita. Korupsi tidak selalu dalam bentuk yang besar. Perbuatan yang terkecil seperti menyalahgunakan fasilitas kantor, menerima gratifikasi, atau pemanfaatan jabatan untuk keuntungan pribadi juga bagian dari korupsi yang harus kita hindari bersama. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, berani menolak dan melaporkan penyimpangan, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Semangat anti korupsi adalah bagian dari integritas dan harga diri kita sebagai insan yang profesionalisme. Bila kita semua konsisten dalam menjaga kejujuran, lingkungan kerja kita akan menjadi tempat yang sehat, amanah, dan penuh keberkahan. Saya percaya dengan komitmen bersama kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan organisasi, masyarakat, dan bangsa serta diri sendiri. Mari kita tanamkan dalam hati, jujur adalah pilihan dan integritas adalah kewajiban. Bersama kita melawan korupsi, bersama kita bangunan anti korupsi. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.